go on my son right now. No more. Halo teman-teman Plot Film semuanya, semoga semuanya selalu sehat ya. Kali ini ada film yang berjudul First Kill yang rilis tahun 2017. Film yang sangat keren yang memiliki beberapa plot twist yang sangat mengejutkan. Dan memiliki berbagai pelajaran kehidupan yang dapat kita ambil dari karakter-karakter dalam film ini. Nah, bagaimanakah alur ceritanya? Siapkan diri kalian, ayo kita mulai. Di awal film, kita akan melihat seorang pria yang belum disebutkan namanya, tengah mengendap-endap di dalam terowongan lalu muncul di loker uang di sebuah bank. Film First Kill pun dimulai. Film dimulai ketika seorang bocah bernama Danny yang tengah bermain sendirian, lalu didatangi teman sekolahnya dan dar, sebuah tinju melayang ke arah Danny. Dan ini adalah ayahnya Danny yang bernama Will Beeman, yang ditelepon sang istri yang bernama Laura. Laura atau ibunya Danny adalah seorang perawat. Dan ini adalah kali keempatnya Danny telah dipukul oleh teman kelasnya. Beeman tak ingin Danny larut dalam keterpurukan, di mana Beeman mengajak anak dan istrinya itu ke desa, ke rumah orang tuanya yang telah meninggal. Di parkiran swalayan di desa itu, Beeman bertemu dengan seorang kepala petugas yang dulunya adalah sahabat dari almarhum ayahnya Beeman. Petugas itu bernama Howell. Singkat cerita, tibalah mereka di desa tempat almarhum kakeknya Danny, di mana mereka disambut oleh sang bibi bernama Dottie. My little man. Anything to tell me? Untuk melatih Danny agar semakin berani, Beeman mengajarinya berburu dengan senapan kesayangan kakeknya dulu. Pagi-pagi sekali, Beeman mengajak Danny menuju hutan desa itu untuk berburu rusa. Ketika tiba di hutan, terdapat sebuah motor roda 4 yang sedang terparkir. Mereka juga melihat sebuah pos yang biasanya digunakan para pemburu untuk bersembunyi. Sore pun tiba dan mereka belum mendapatkan apapun. Di dekat sebuah gudang bekas, Danny dan Beeman akhirnya bertemu seekor rusa. Namun si Danny yang siap menembak itu harus kecewa karena rusa itu tiba-tiba berlari pergi. Dan alangkah terkejutnya Beeman ketika melihat di balik gudang bekas itu datang dua orang pria, di mana satu pria itu mendodong dengan pistol pria yang satunya lagi. Suasana tiba-tiba menjadi mencekam dan Beeman meminta Danny untuk tidak bersuara. Pada intinya, pria yang menodong pistol itu memaksa meminta sesuatu, hingga pria yang ditodong yang diketahui bernama Levi itu mengeluarkan sebuah kunci lalu melemparnya ke semak-semak di dekat Danny dan Beeman. Merasa kunci yang diinginkan telah hilang, Levi pun akhirnya ditembak. Tapi Danny yang melihat kejadian itu pun mengeluarkan suara. Mengetahui ada orang di balik gudang itu, sang penembak pun panik lalu mulai menembaki gudang. Ya, namanya juga bocah polos. Si Danny malah lari. Dan sesaat sebelum penembak itu menembak Danny, Beeman pun harus terpaksa menembaknya duluan. Betapa syoknya Beeman, pria yang ditembakinya hingga meninggal itu ternyata seorang polisi yang bernama Charlie. Sementara itu, Levi yang ditembak oleh Charlie ternyata masih hidup, yang langsung dibawa Beeman ke rumah agar Laura bisa mengeluarkan peluru dari tubuh si Levi ini. Laura harus segera melakukan pertolongan sembari Beeman menceritakan semua yang telah terjadi di dalam hutan itu. We're the only ones who know about this. Laura, the guy I shot. Beberapa saat setelah peluru dikeluarkan dan pria yang bernama Levi itu telah siuman, si Levi ini malah mengancam Beeman untuk menunjukkan di mana kunci yang telah ia buang saat itu. Terpaksalah Beeman pergi lagi ke hutan untuk mengantar Levi mengambil kuncinya. Tibalah mereka di hutan itu lagi. Untuk keamanannya, Danny ditinggalkan di dalam mobil dengan kunci mobil dan senapan dipegang oleh Levi. Namun ketika tiba di TKP, ternyata sudah ada seorang petugas lain
di mana Levi langsung kabur membawa senapan dan mobil milik Biman. Dan tentu saja beserta Danny di dalamnya. Tapi Levi tak lupa memberi petunjuk kepada Biman untuk menuju papan pengumuman di desa itu untuk mengetahui lokasi Levi nantinya. Setelah Levi berhasil kabur, Biman juga kabur dari petugas itu. Dan kebetulan Biman dapat membawa motor milik Charlie waktu itu yang mungkin saja kunci motornya ketinggalan di sana. Kejar-kejaran pun terjadi hingga Biman pun terjatuh dan disusul oleh petugas yang bernama Richie. Another officer out here with that man. Beberapa waktu berselang, Biman dan para petugas lain telah berada di TKP tempat ditemukannya mayat petugas Charlie. Laura pun dijemput oleh petugas dan Biman meminta Laura untuk mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa soal Levi karena ia bisa menyelamatkan Danny dengan menukarnya dengan kunci yang diminta Levi. Biman yang masih berstatus saksi itu menjelaskan kepada Howell bahwa Levi merampas senapannya lalu tembak-tembakan dengan petugas Charlie saat itu. Sebagai seorang ibu, Laura tentu saja sangat khawatir soal Danny. Namun Biman menenangkannya karena malam ini Biman akan kembali lagi ke TKP mengambil kunci yang Levi inginkan. Sementara itu, Levi bersama Danny masuk ke hutan menuju persembunyian Levi yang di sana ada istrinya Levi dan mertuanya yang dirawat karena mengalami sakit yang sudah parah. Mertua Levi mengalami diabetes, gagal ginjal, dan tumor parah. Lalu Levi menelepon seorang temannya untuk menulis petunjuk di papan pengumuman yang ia katakan pada Biman saat itu. Malam itu Biman pamit kepada istri dan bibinya untuk mengambil kunci di gudang bekas itu. Singkat waktu tibalah Biman di TKP, ia pun menemukan kuncinya dan saat kunci tersebut telah dikantongi, tiba-tiba Richie muncul meminta kunci tersebut. Sebagai seorang ayah yang ingin menyelamatkan anaknya, Biman harus bertarung dulu dengan Richie demi mempertahankan kunci misterius itu. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Biman berhasil menang lalu mengambil borgol milik Richie lalu memborgol tangan Richie di sebuah pohon. You're having bad luck with keys, Biman. Dan di sini terlihat si Levi malah sangat akrab dengan Danny, sama sekali tak terlihat seperti penculik. Sambil main video game, Levi menjelaskan yang terjadi sebenarnya adalah ia telah merampok uang di bank dalam jumlah $2 juta. Melalui terowongan yang kita lihat di awal film tadi, segala akses ke bank itu ternyata difasilitasi oleh petugas-petugas itu. Dan Levi yang hanya mengambil uang saja dan dijanjikan akan mendapat upah, ternyata hanya akan dijadikan kambing hitam oleh para petugas itu. Itulah sebabnya Levi menyimpan sendiri uang itu di kantor pos dengan kunci yang terdapat nomor penyimpanannya di sana. Padahal Levi hanya ingin upahnya saja dan itu semua hanya untuk mengobati sang mertua yang sudah sakit parah di sana. Sementara Biman telah tiba di papan pengumuman dan menemukan tulisan petunjuk yang telah ditulis oleh temannya Levi. Setelah mengikuti petunjuk itu, tibalah Biman di kediaman Levi yang ternyata di sana hanya ada mertua Levi seorang. Mertua Levi seperti ingin memberikan kode kepada Biman, lalu tiba-tiba Drop that gun now. ya, muncullah Howell yang semakin curiga kepada Biman kok ia bisa tiba di kediaman Levi. Levi beserta istrinya dan juga Danny ternyata telah pergi. Disinilah mertua Levi seperti ingin mengatakan sesuatu. Dengan bisik-bisik, mertua Levi mengatakan bahwa ia sangat haus, di mana Howell langsung ke dapur untuk mengambil minuman. Dengan susah payah dan masih menggunakan masker oksigen, si mertua Levi membisikkan kepada Biman untuk mengambil sebuah kertas petunjuk yang ada di bawah tangannya. Dan saat Howell kembali, Biman pun telah pergi. Dan inilah Levi, sang istri dan juga si Danny telah tiba di bunker atau rumah bawah tanah milik Levi. Lalu entah ini beneran bisa terjadi atau hanya di film saja, petugas Richie dapat melepaskan tangannya dari borgol walaupun harus terluka tentunya.
Sementara itu, Biman yang telah berada di kantor pos lalu membuka loker yang berisi uang di dalam tas dengan kunci yang menjadi rebutan itu. Entah bagaimana, Howell pun tiba dan lagi-lagi menyusul Biman di sana. Biman pun dituduh membantu Levi dan telah membunuh petugas Charlie. Biman pun akhirnya mengakui bahwa ia memang telah menembak Charlie karena membela diri. Namun ia mengaku ia tidak pernah membantu Levi. Biman mengatakan kepada Howell, sepertinya Charlie, Levi beserta Richie lah yang telah merampok uang di bank waktu itu. Howell pun menemukan kertas yang diberikan oleh mertua Levi di kantong Biman. Biman menjelaskan bahwa semua ini demi menolong sang anak. Karena ia dulu bersahabat dengan ayahnya Biman, petugas Howell pun akan menemani Biman untuk menukarkan uang itu dengan Danny kepada Levi di lokasi yang telah tertulis itu. Dan diam-diam Laura, istrinya Biman, diculik oleh Richie. Si Bibi Dottie pun terkejut ketika ia melihat di kamar Laura sudah tidak ada di sana. Obrolan keren terjadi antara Danny dan Levi saat Danny menceritakan seorang pengganggu yang sering memukulnya di sekolah. Disinilah Levi mengajari Danny arti keberanian yang sebenarnya. You stare at him. There's nothing he can do to you that you can't. Singkat cerita, tibalah Biman di tempat yang dijanjikan dengan Howell yang bersembunyi di belakang pohon. Tanpa Biman ketahui, Richie juga sudah membawa Laura ke tempat itu. It's all here. Lalu pertukaran pun terjadi di dalam bunker. Biman memberikan uangnya dan Danny juga dikembalikan. Biman juga meminta senapan peninggalan ayahnya itu untuk kembali. Ketika kedua belah pihak ini berpikir semua telah usai, tiba-tiba terjadi kepanikan karena terdengar suara tembakan. Look, I tried, all right? Ternyata entah siapa yang melakukan. Istrinya Levi lah yang telah ditembak hingga meninggal. Levi pun langsung keluar dari bunkernya dan melakukan kontak tembak dengan Howell. Biman melihat istrinya dibawa oleh Richie, namun ia harus menyelamatkan Danny terlebih dahulu. Sementara itu, Bibi Dottie juga bersama seorang petugas menuju ke sana. Danny diperintahkan Biman untuk bersembunyi di pos pemburu, sedangkan Levi telah tertembak karena harus menghadapi Howell dan Richie sekaligus. Biman kembali untuk menyelamatkan Laura, dan Laura tengah disandra oleh Howell yang ternyata Howell lah otak dari perampokan bank itu. Richie ternyata menyusul Danny ke pos pemburu dan saat ia menaiki tangganya, Danny muncul dengan sebuah balok kayu mengarah ke wajah Richie hingga Richie terjatuh dan kepalanya terbentur. Dan tanpa merasa bersalah, Howell mengatakan bahwa ialah yang telah membunuh ayahnya Biman di masa lalu dan membuat kasusnya seakan-akan telah mengalami kecelakaan. Danny, si anak pemberani itu juga datang sambil membawa pistol milik Richie. Saat saling todong-menodong itu, tiba-tiba Levi kembali bangun lalu berteriak. Di mana Howell yang menjadi lengah pun akhirnya bisa dihabisi oleh Biman tepat di kepalanya. Ya, akhirnya para polisi pun tiba, lalu membawa mayat Howell beserta Levi dan istrinya. Sementara Richie ditangkap dan telah diinterogasi. Dan di akhir film juga terungkap, ternyata mertuanya Levi juga telah meninggal karena masker oksigen yang telah dilepas oleh Howell saat itu. Nah, teman-teman pro film, berakhir sudah film First Kill tahun 2017 ini, di mana Biman dan keluarga akhirnya akan kembali ke rumah mereka di kota tanpa harus menerima hukuman karena telah membela keadilan. Semoga film ini banyak menginspirasi kita, karena bagi saya banyak hal-hal hebat yang bisa kita ambil. Dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, jangan lupa dukung kami. Salam dari Flow Film.